Sesungguhnya semua utusan Allah itu out of the box. Seharusnya mereka berkaca kepada sejarah bahwa seluruh utusan Nabi itu tidak diakui oleh seluruh ahlu kitab. Dari generasi ke generasi begitu terulang. Nah, seharusnya mereka berpikir begitu. Oh, jangan-jangan Al-Mahdi juga demikian. Maka mereka ada di kelompok mana? Ihsan Tanjung, Araji, Ujma, itu ahlul kitab itu. Mereka itu semuanya orang yang memang meniatkan dari mulai pendidikan, kemudian dari keseharian, memang mereka penceramah, mereka mubaligh gitu ya. Mereka mempelajari Quran memang untuk disampaikan secara hafalan. Jadi jelas sekali ya, apa yang disampaikan Ustadz Ihsan Tanjung itu semakin membenarkan keyakinan kita kepada Muhammad Qasim. Mari kita dengarkan lagi bab kedua nih. Ini menarik juga nih yang disampaikan oleh Ihsan Tanjung ini sebagai satu kajian bagi kita bersama ya, renungan bersama. Kemudian seorang laki-laki akan lari dari Madinah menuju ke Mekah mencari perlindungan ke Ka'bah. Sesampainya di Mekah, laki-laki ini didatangi oleh sejumlah orang alim, orang soleh, yang mereka ini jumlahnya seperti jumlah pasukan perang Badar kata Nabi. Berarti 313-an orang lah kira-kira begitu. Dan orang-orang ini sangat yakin bahwa laki-laki ini adalah Al-Mahdi. Dan mereka dapati laki-laki ini sedang berdoa di depan Ka'bah. Maka mereka kemudian meminta kepada laki-laki ini untuk mengulurkan tangannya. Kami akan membaiat engkau sebagai pemimpin kami. Tapi laki-laki ini menolak dengan keras. Dia bilang, saya bukan orangnya, Anda salah. Tapi mereka yakin ini orangnya. Sehingga akhirnya mereka mengeluarkan ultimatum. Kalau engkau tidak menerima baiat kami akan pukul tengkukmu. Itu istilah, kami akan bunuh kamu. Fayubayyunahu wa huwa karihun. Akhirnya mereka membaiat laki-laki ini dalam keadaan laki-laki ini tidak menyukainya. Nah, gak lama setelah itu ada pasukan dikirim dari Syam, dari Suriah, untuk memerangi Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaiat pada Al-Mahdi di Ka'bah ini, di Mekah ini. Tapi pasukan ini baru melewati Madinah, mau terus perjalanan ke Mekah. Antara Madinah dan Mekah di satu gurun pasir, pasukan ini dibenamkan Allah ke dalam bumi. Semuanya tenggelam kecuali 1-2 orang dibiarkan hidup untuk melapor kepada penguasa zalim yang mengirim mereka bahwa teman-teman pasukannya ini tenggelam semua. Dan berita ini tersiar ke seluruh dunia. Maka semua orang mukmin yang faham hadis ini menjadi yakin Al-Mahdi sudah hadir. Ya. Nah, jadi kemunculan Al-Mahdi itu bukan ditandai dengan kita tahu ciri-ciri tampangnya, jenggotnya, hidungnya. Itu sifatnya secondary arguments gitu. Arguments yang paling penting itu adalah peristiwa yang mengiringinya gitu. Makanya kalau kita lihat hadis ini, kita kaitkan dengan realitas kita sekarang. Yang dimaksud terjadi chaos saat matinya seorang pemimpin. Pemimpin di mana? Pemimpin yang cakupan wilayah otoritasnya meliputi Mekah, Madinah. Tadi ada kalimat yang menarik. Dikatakan bahwa disitulah peristiwa ketika terjadi baiat dan ada penenggelaman pasukan yang akan mengejar Al-Mahdi. Disitulah satu tanda terpenting, kata Ustadz Ihsan Tanjung, dan disitulah umat Islam menyadari bahwa itulah Al-Mahdi. Jadi sudah yakin itulah Al-Mahdi ya. Dan disitulah tanda yang terpenting untuk kita yakin seseorang itu Al-Mahdi. Itu yang disampaikan oleh Ihsan Tanjung tadi. Rekan sekalian, pertanyaannya, benarkah pernyataan Ihsan Tanjung ini ya secara nilai-nilai antisipatif perjuangan dan menilai sosok Al-Mahdi? Secara konsep tekstual tidak keliru. Itu sebagai satu tanda yang benar yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ini bisa menyesatkan, sangat menyesatkan, membahayakan. Ya, kenapa membahayakan? Karena gini.
Ihsan Tanjung dan juga ustadz-ustadz yang lain ini problem berat yang harusnya dikoreksi nih. Saya justru berniat jika memang sudah ada dana ya, sudah ada keuangan gajah, itu saya pengen mengundang debat terbuka, dialog terbuka dengan ustadz-ustadz akhir zaman ini semua untuk membahas poin ini. Benarkah kita umat Islam harus yakin nanti kepada Al-Mahdi itu, menunggu saja Al-Mahdi itu saat dibayat nanti? Karena Al-Mahdi kan tahunya di situ, mendadak. Benarkah sikap umat Islam harus begitu? Itu menyesatkan, sangat menyesatkan. Maka wajar pengikut Al-Mahdi sedikit, ya. Kenapa? Karena disesatkan oleh ustadz-ustadz akhir zaman ini. Kenapa menyesatkan? Begini rekan sekalian, kenapa tidak bicara tentang tanda-tanda sejak dari awal kelahiran, tanda-tanda kemunculan, ya kan? Tanda-tanda tadi hadis sudah diutus. Kenapa tidak disampaikan itu? Itu kan sebuah pernyataan dari Nabi Muhammad SAW sudah sangat jelas bahwa Al-Mahdi sudah bisa dilihat oleh kita, bisa dinilai rekam jejaknya sebagai satu tanda-tanda tadi. Ini kok disuruh umat Islam ya tunggu saja Al-Mahdi yang benar tuh nanti pada saat dibayat. Nah, ini apakah yakin bahwa umat Islam saat itu sempat berbaiat? Apakah memang saat itulah kebenaran kita mengakui sebagai Al-Mahdi tidak terlambat? Bagi nilai perjuangan itu terlambat, sangat terlambat. Kenapa? Karena kita sudah tahu, sudah meyakini mubasyirat atau petunjuk dari Allah. Terlambatlah bagi orang-orang yang merindukan ikut syahid, kesempatan syahid bagi umat di akhir zaman, ikut gajwahin, ikut perang suci melawan India. Itu satu contoh bagaimana terlambatnya. Kenapa? Karena di dalam petunjuk Allah yang disampaikan kepada Al-Mahdi Muhammad Qasim, gajwahin itu 1 hari setelah terjadinya bayat itu. Walaupun Muhammad Qasim tidak mengatakan bayat, tapi kan dari mimpinya kita tahu bahwa itu peristiwa bayat. Ya. Terlambat bagi orang-orang yang merindukan syahid. Dan ini menyesatkan. Jadi semua orang yang percaya dengan ustadz-ustadz akhir zaman itu kecele. Jadi bohongi mereka. Ya nanti ajalah, pokoknya percaya Al-Mahdi itu lihat akan mendadak katanya, dibayat nanti. Iya, itu kalimat yang peristiwanya benar, memang akan ada bayat, tapi dibohonginya itu ya nanti percayanya gitu loh pada saat itu. Itu sudah terlambat. Kan ada dari selain juga muncul dari arah timur banyak sekali. Berarti kan itu sudah bisa kita lihat. Baiklah, dia bilang itu hadis doib, tapi kalau sudah fakta terjadi, itu sudah jadi sahih. Dan hadis doib kalau dikumpulkan semuanya serasi menjadi hadis yang bisa jadi mutawatir juga. Walaupun saya bukan ulama, tapi kan saya baca. Anda boleh punya pendidikan agama tinggi, tapi kan kecerdasan hati dan pikiran bukan hanya orang yang punya pendidikan agama. Justru orang-orang yang punya pendidikan agama, kalau Anda lihat dari apa yang kita kaji sejak awal, berpotensi jadi pengikut Dajjal. Orang pendidikan agama kalau tidak memahami petunjuk dari Al-Mahdi yang disampaikan, bisa tersesat. Kenapa? Karena masalah syirik ini yang menjadi problem berat. Banyak tokoh agama yang sebetulnya justru melakukan perilaku syirik, ya. Tokoh agama, apalagi Habib-Habib itu, semua pelaku syirik berat itu semua. Kalau kita lihat definisi dari Al-Mahdi yang disampaikan tentang syirik-syirik yang mereka lakukan, ya. Jadi tidak ada jaminan orang yang pendidikan agama tinggi itu benar dalam keputusan. Bisa jadi orang-orang biasa. Nah, mirip dengan keadaan baginda Nabi Muhammad SAW. Saya kira
sangat jelas sekali bagi kita semua bahwa inilah kebenaran yang semakin kita yakini, bahwa tidak ada pilihan lain kecuali Muhammad Qasim lah Al-Mahdi yang kita tunggu itu.